segera meluncur. Ada kembali di Lapor Polisi, ada lapor kami sampaikan. Pemirsa, kontak senjata terjadi saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tobi Samuel Marbun di Teluk Bintuni, Papua Barat Daya. Operasi pencarian kali ini langsung dipimpin 3 Jenderal Polri. Tiga Jenderal Tinggi Polri memimpin langsung operasi SAR Alfa Bravo Moskona 2025 di Papua Barat Daya. Dengan medan berat hutan Papua Barat Daya, operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tobi Samuel Marbun terus dilakukan. Sebanyak 521 personil gabungan dikerahkan menyusuri wilayah pencarian melalui jalur darat, sungai, hingga udara. Di tengah operasi ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap posko Satgas Alfa Bravo di wilayah hutan Moskona. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tentu saja kita mencari di sekitar TKP, ya, kemudian bergerak di zona merah. Zona merah itu adalah dari titik TKP sampai Muara Meyerga. Ini akan dicari oleh tim SAR yang dari Brimob, bergabung dengan beberapa tim. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tobi Samuel Marbun dinyatakan hilang sejak 18 Desember 2024 lalu. Hingga kini, proses pencarian terus dilakukan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat Daya, Chandri Sudipati, iNews melaporkan. Pencuri sepeda motor yang beraksi di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, nyaris diamuk warga. Polisi langsung sigap mengamankan situasi sehingga pelaku dan penadah motor curian selamat dari maut. Inilah suasana saat anggota polisi dari Polres Bangli berusaha menenangkan ratusan warga Desa Songan, Kintamani yang emosi kepada pencuri sepeda motor yang diamankan warga. Polisi segera menggiring pelaku dan penadah motor curian ke Mapolres Bangli. Kejadian bermula ketika salah satu warga, Wayan Chandra, kehilangan sepeda motor di parkiran minggu lalu. Tanpa sengaja melihat sepeda motornya di atas mobil pengangkut barang bekas milik seorang pemulung RW yang diduga penadah. Korban bersama warga mencegat mobil tersebut dan menanyakan asal-usul motor. Kemudian langsung menggerebek terduga pelaku di rumah kontrakannya, digiring ke kantor Desa Songan. Modus pencurian, pencuri mendorong motor korban yang diparkir untuk dipindahkan ke tempat lain sebelum akhirnya dijual ke pemulung seharga Rp200.000 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang berinisial S. Mungkin pada saat di situ dia terjadi selisih dalam pemberian informasi ataupun si pelaku ini agak sedikit berbelat-belit, ya di situ memang sempat memicu emosi daripada masyarakat yang ada di situ. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pidana tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Sementara penada diancam pidana paling lama 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradama, iNews melaporkan. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Akibatnya, ini 2 ABK mengalami luka parah. Sebuah speedboat meledak dan terbakar saat hendak menjemput rombongan Bupati Kepulauan Tanimbar, Maluku. Speedboat dengan nama lambung Junior M ini terbakar di Pelabuhan Adaud, Kota Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Mengetahui ada kebakaran, sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak berhasil. Kebakaran semakin membesar dan api dengan cepat melalap badan kapal. Tak hanya membakar badan kapal, namun api juga menyabar muatan BBM dalam kapal. Kebakaran ini diikuti kepulan asap hitam yang membumbung tinggi dari bagian mesin. Warga terpaksa menghanyutkan kapal ke tengah laut untuk mencegah kapal lain di pelabuhan ikut terbakar. Kapal terbakar saat bersandar di pelabuhan dan menjemput rombongan Bupati Riki Jawarisa yang hendak menuju Selaru. Waktu Kotong sementara bermain, lalu ada orang lari-lari rame-rame pergi di pantai, lalu Kotong ikut saja. Lalu pas lihat begini ada speed yang kebakaran. Ada masyarakat beberapa yang sudah turun untuk paksa untuk memadamkan api, tapi tidak bisa, makanya speednya langsung ditarik ke laut saja agar speed yang lain kena.
Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 orang ABK alami luka bakar serius. Kerugian yang dialami pemilik kapal mencapai 650 juta rupiah. Polisi selalu masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, apakah ada unsur kelalaian. Dari Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 70 tahun dibunuh oleh kawanan perampok di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku berhasil membawa kabur sebuah gelang emas senilai lebih dari 200 juta. Peristiwa naas ini terjadi di Kampung Pasir Pogor, Desa Kiara Payung, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Korban tewas setelah ditikam di bagian dadanya oleh 2 pelaku kawanan perampok. Dikabarkan korban tergeletak bersimbah darah di dalam kamar mandi. Sebelumnya, pelaku yang diduga berjumlah 2 orang ini berhasil masuk ke rumah korban ketika korban hendak mandi, sedangkan suami korban sedang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena tak ada siapapun di rumah selain korban, pelaku dengan mudah melancarkan aksinya dengan cepat. Gelang emas seberat 100 gram senilai 200 juta lebih yang ada di pergelangan tangan korban berhasil dibawa kabur pelaku. Lukanya di leher. Luka seperti apa, Pak? Di dada. Di gorong apa di mana itu? Ya, tapi robek itu, Pak. Oh, robek. Kalau gitu sih cuman hanya sebatas bolong ya. Kalau gitu kalau lihat saya ya robek. Kayak disayat gitu ya, Pak? Iya, ya kayak disayat. Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Karawang, sedangkan jasad korban sudah dievakuasi ke RSUD Karawang untuk menjalani proses otopsi guna kepentingan penyelidikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang remaja putri pelayan angkringan dilecehkan oleh 3 pria. Ironisnya pelaku utama tindakan asusila tersebut adalah bos angkringan di tempat kerja korban. Setelah kabur dan buron, KA 51 tahun, pelaku utama, CT 21 tahun, dan KM 19 tahun. Ketiganya warga Tembelang, Jombang ini akhirnya diringkus polisi. Ketiganya ditangkap petugas diduga telah melecehkan M, gadis berusia 15 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai pelayan di angkringan milik KA. Aksi pelecehan itu sudah direncanakan oleh KA dengan memanggil korban agar ke tempat kerjanya dan memaksa korban ikut minum minuman keras hingga KA dan teman-temannya melecehkan korban. Sementara itu orang tua korban bingung putrinya tak kunjung pulang hingga tengah malam, kemudian melakukan pencarian dan menemukan putrinya menginap di rumah majikannya. Tak terima dengan peristiwa yang dialami putrinya, orang tua korban melaporkan kejadian ini kepada polisi. Yang awalnya korban tidak mau, dipaksakan, akhirnya korban meminum. Karena sudah dikendalikan oleh minuman alkohol, pelaku utama ini memerintahkan saudara Rozak untuk mengajak korban ke tempat yang sepi. Ya, setelah diajak ternyata pelaku pertama dan pelaku ketiga ini mengikuti. Memang sudah direncanakan. Pada saat nyampe di TKP atau di gubuk sawah, ternyata sudah dilakukan pelecehan seksual. Setelah itu pelaku pertama itu langsung mengancam. Karena awalnya korban tidak mau, pelaku utama mengancam. Akhirnya karena pelaku ini takut dan juga mengingat kejadian yang pernah terjadi di Kabupaten Jombang, akhirnya korban terpaksa dengan pemaksaan yang dilakukan oleh 3 tersangka tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku langsung dijebloskan ke bui di Mapolres Jombang dan kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Pasuruan Kota Jawa Timur mengamankan dalang penculikan santri pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Motif penculikan terkait dengan jaringan narkoba. Namun korban yang diculik salah sasaran, bukanlah orang yang dicari. Lima pelaku penculikan terhadap MS, santri pondok pesantren Metal Al-Hidayah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Mapolres Pasuruan Kota Jawa Timur.
Kelima tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari SG sebagai eksekutor, AE menodongkan airsoft gun, PR menakut-nakuti korban, serta MH yang melakukan pemukulan terhadap korban. Sedangkan tersangka MNR berperan sebagai otak penculikan sekaligus penyuplai dana sebesar 8 juta dalam drama penculikan. Motif penculikan terjadi akibat salah sasaran. Berawal saat para tersangka mendapat tugas dari MNR untuk membawa salah seorang yang dicurigai sebagai kurir sabu-sabu. Karena membawa paket sabu 200 gram dan tidak menyetorkan hasil penjualan narkoba senilai 200 juta rupiah. Ironisnya, para tersangka justru menculik seorang santri yang bukan targetnya. Ini merupakan salah culik, karena yang sebenarnya dicari adalah saudara ARF, ya, dan R, temannya ARF, di mana para pelaku melakukan penculikan tersebut atas perintah tersangka MNR. Karena menduga korban MS ini merupakan saudara A atau teman dari saudara R yang merupakan seseorang yang diduga menerima paket narkoba jenis sabu sebesar 200 gram atau senilai 200 juta. Kemudian saudara R tidak memberikan uang pembelian narkotika tersebut kepada tersangka MNR. Pengasuh Pondok Pesantren Metal Al-Hidayah Rejoso, Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa MS santri yang menjadi korban penculikan memang bukan kurir narkoba. MS dikenal tidak merokok dan sering membantu membuatkan teh serta kopi untuk tamu di dalam pondok pesantren. Yang bersangkutan saudara MS ini tidak mengenal narkoba, apalagi dunia luar. Dia juga tidak merokok dan tidak melakukan hal-hal yang di luar ketentuan, dia tahunya mengaji dan... Kelima tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang penculikan dan narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara 2 orang pelaku lain masih berstatus DPO dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Diketahui sebelumnya, santri pondok pesantren berinisial MS di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penculikan saat tengah berbelanja makanan di sebuah minimarket yang bersebelahan dengan pondoknya di ruas Jalan Grati, Pasuruan. Saat keluar dari toko, korban yang diadang 3 pelaku selanjutnya menyeret korban menuju mobil yang sudah terparkir. Akibat mabuk minuman keras, seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega menganiaya istrinya sendiri dengan menggunakan helm hingga senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka robek di kepala. Pria yang membawa balita ini berinisial HS, usia 37 tahun, yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap istrinya sendiri berinisial YN, 27 tahun, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. HS tidak melakukan perlawanan saat dibekuk tim unit Jatan Ras Polres Maros karena hasil dari interogasi mengakui telah menganiaya istrinya sendiri dengan memukuli menggunakan helm, benda keras lainnya, hingga senjata tajam yang mengakibatkan luka robek di kepala korban. Kini pihak kepolisian juga telah menyita beberapa barang bukti berupa baskom dan helm yang digunakan oleh pelaku untuk memukulnya. Sebelum pelaku melakukan perbuatannya, pelaku merasa tersinggung karena istrinya meminta pelaku untuk memperhatikan anaknya yang sakit. Namun bukannya introspeksi diri, malah menganiaya korban hingga babak belur dengan alasan dalam kondisi mabuk berat akibat minum minuman keras tradisional jenis balo. Dengan mengatakan, dari tadi nak cari kianat tak. Kemudian setelah istrinya menyampaikan seperti itu, terlapor langsung memukul istrinya dengan menggunakan baskom, helm, kursi, dan badik, dan mengakibatkan istrinya mengalami luka robek di bagian kepala. Motifnya ketersinggungan pada saat disampaikan dari tadi kina cari anata dalam kondisi mabuk sehingga terlapor langsung menganiaya istrinya. Untuk pertanggungjawaban hukum, pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara.
Pura-pura sebagai anggota polisi, dua pria memeras dan mengambil ponsel dua kuli bangunan di Bogor, Jawa Barat. Setelah satu ini tetaplah dilapor polisi. Mohon atensi, segera meluncur.